bisa-bisa kalau nanti Pak Jokowi bisa menjadi 3-4 periode bisa mengaku Tuhan. Mereka melawan namanya kesewenang-wenangan dalam pemilu sekarang ini kan. Dulu Pak Harto sekuat itu saja bisa guling kok, apalagi hanya seorang Jokowi. Ngompo. Hai guys, apa kabar lo hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, tetap segar walaupun puasa. Dan kali ini kita mau ngomongin soal gerakan kedaulatan rakyat nih guys, yang mau menyerukan demo besok. Tapi kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas Ruri. Halo Mbak Debbie. Apa kabar? Baik. Baik ya. Halo Mas Ahmad Raufik. Halo. Halo. Kita tanya ke Mas Ahmad Raufik dulu deh nih, yang mantan ketua IMM nih, Mas Raufik. Ini Pak Dim Samsudin kan mengajak kita untuk besok ke Senayan ya, tanggal 19 Maret jam 2. Ini pertanyaan pertama, Mas Raufik ikutan nggak besok ya? Kita kan partai politik, jadi nggak boleh. Nanti pikirannya gerakan ini gerakan politis kan. Oke. Mas Raufik itu tahun berapa ya kalau dulu IMM-nya? 2004-2006. Berarti ketuanya pas banget tuh pas di Samsudin ya? Iya, masih sama Pak Masih Din. Oke. Gimana Mas, apa impact-nya besar nggak nih ke Muhammadiyah dengan seruan Pak Din? Ya Pak Din Apakah ini kan memang secara genealoginya itu orangnya sangat kritis, dia tidak pernah kompromi dengan kemungkaran. Jadi apa yang menjadi bagian dari titik kegelisahan, apa yang tidak pas, merugikan masyarakat, merugikan demokrasi, pasti Pak Din langsung punya reaksi. Siapapun, dan dia memang tidak pernah berkompromi dengan kekuasaan, termasuk misalkan dengan selama periodenya Pak SBY juga selalu kritis, sehingga seolah-olah Muhammadiyah itu berada di luar arena. Nah, tapi ini kan Pak Din sekarang bukan menjadi pimpinan Muhammadiyah, jadi memang tidak mewakili Muhammadiyah, tetapi mewakili dirinya sebagai entitas bangsa, bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang lain membentuk sebuah forum tersendiri. Tetapi intinya bahwa inilah bagian dari sebuah kegelisahan anak bangsa dalam rangka memotret proses demokratisasi yang sedang terjadi, yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan manipulasi, yang digerakkan oleh Presiden tentu dalam konteks ini Pak Jokowi. Ini kan mengundang sebuah amarah yang cukup tajam, cukup keras dari berbagai macam kalangan. Ya betul bahwa secara angka-angka pasangan yang didukung di pemilu oleh Pak Jokowi ini kan menang dalam kisaran 80-58%. Tetapi itu kan angka-angka itu tidak muncul sendiri. Angka itu kan ada yang menggerakkan dengan berbagai macam manipulasi, dengan berbagai macam tekanan, berbagai macam dari berbagai macam perilaku politik yang itu bisa membuat kemanfaatan positioningnya lalu 02 diuntungkan. Nah ini kan sebagai civil society marah dan melihat bahwa ini adalah merusak demokrasi, dan di tangan Jokowi ini demokrasi mengalami masa kegelapan, kembali kepada masa Orde Baru, dan ini jauh lebih menyakitkan. Nah ini kan membangun gerakan soal ini ya menurut saya sih wajar-wajar aja, karena ini penting. Kalau pemimpin itu kalau nggak dikontrol ya dia akan lepas kendali, dan kalau lepas kendali itu ya nanti bisa jadi kayak Fir'aun, jadinya kayak Raja Namrud, jadinya kayak raja-raja yang memang anti kritik, yang akhirnya bisa-bisa kalau nanti
Pak Jokowi bisa menjadi 3-4 periode bisa mengaku Tuhan. Jadi Aduh. bahayanya di situ, Tapi kekuasaan Mas itu Taufik belum menjawab loh. Ya, dampaknya ke warga Muhammadiyah, apakah seruan Pak Din Samsudin ini akan diamini dan warga Muhammadiyah besok berbondong-bondong datang ke Senayan untuk demo? ya Pak Din tidak mewakili Muhammadiyah, jadi Oke. Muhammadiyah juga tidak akan. Muhammadiyah itu sebagai institusi itu punya sikap tersendiri bahwa dia juga tidak toleran Oke. terhadap demokrasi yang telah dirusak, tetapi punya Mhm. cara yang lebih soft gitu. Tapi kalau Pak Din sebagai personal bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, ya dia punya sikap yang jauh lebih terbuka, jauh lebih ofensif. Ya itu adalah bagian dari sikap personal. Tapi intinya orang Oke. Muhammadiyah itu suka dengan yang kritis-kritis kok. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Pak Din ya tetap aja akan dapat simpati, dapat dukungan. Walaupun warga Oke. Muhammadiyah ya belum tentu juga akan ikut turun. Oke. Mas Ruri, ini kan berarti Ya, kan Pak Din Samsudin itu melalui gerakan kedaulatan rakyat ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ruri, ini ada siapa saja mungkin yang bergabung dengan kedaulatan rakyat dan seberapa besar nanti impact-nya dengan ya, tokoh-tokoh yang bergabung itu. Iya. iya. Ini kan dikasih nama sama Profesor Din Samsudin itu kan kedaulatan rakyat menggugat ya. Yang Iya. di sini itu Profesor Din itu kan ada di dalam bersama beliau itu kan ada eh, itu Letnan Jenderal Pak Fahru Rozi, ada Mhm. bekas dari polisi Pak Jenderal Ugroseno dan Mhm. lain-lain juga ya. Termasuk juga ada Egy Sujana juga. Di, Mhm. di sini ya menurut saya ya apapun ini harus diapresiasi ya dalam situasi begini ada senior-senior yang mereka juga bukan orang kecil, bukan orang sembarangan gitu, Mhm. masih punya eh, sikap kritis, punya hati nurani untuk terus melawan apa yang disebut tadi itu eh, ketidakadilan. Ini saya kira ini patut kita hormat sama beliau-beliau dan ini juga tentu menginspirasi anak-anak muda karena bagaimanapun sesenior mereka Mhm. masih apa mau menjadi apa tuh eh, manusia-manusia yang berada di garda depan dalam menyuarakan keadilan. Dan ini tidak gampang, ini membutuhkan satu ketulusan yang luar biasa. Betul bahwa apa yang dilakukan oleh Profesor Din Samsudin ini tidak bisa sendirian. Eh, Mhm. ini harus dilakukan secara menyeluruh tentunya, karena kalau sifatnya hanya parsial, memang gerakan ini ya nanti tidak bisa sampai gitu karena apapun dari pihak yang sedang dipersoalkan ini kan juga tidak diam juga gitu. Maka Mhm. di luar Profesor Din kan juga ada gerakan guru-guru besar yang dari kampus itu masih tetap keras juga suaranya kan. Eh, Mhm. yang dari UGM itu Profesor Kuncoro itu eh, dan mereka para guru besar di UGM juga masih kumpul gitu. Mhm. Mereka melawan namanya kesewenang-wenangan dalam pemilu sekarang ini kan. Nah, Mhm. termasuk juga sampai namanya yang ahli tata negara Zainal Arifin juga yang kebetulan juga Mhm. guru besar di UGM itu juga kan. Ya. Beliau mengatakan kalau sampai ini gerakan ini tidak berhasil ya harus ada pengadilan rakyat. Ini Mhm. suatu statement yang juga keras sekali bahwa ini bagaimana mereka juga melihat ini tidak bisa didiamkan, tidak bisa dilakukan perlawanan dengan cara yang setengah, artinya memang harus ada total football. Kira-kira Mhm. yang diinginkan oleh Profesor Zainal Arifin itu ya
seperti itu karena ini harus dilawan dengan cara yang keras gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan Profesor Din ini kemudian magnitude-nya besar, kemudian eh, membuat daya tarik yang lain, kelompok-kelompok yang lain untuk bisa bersikap seperti beliau karena apa yang disuarakan ini adalah juga suara kepentingan rakyat banyak juga gitu. Jadi saya kira ini hal yang menurut hemat saya ini harus yang diapresiasi. Oke, tapi seberapa besar nanti, apakah ada yang akan bergabung selain gerakan kedaulatan rakyat ini atau apa hanya Iya, memang ya tentunya memang Hmm, ini pasti akan banyak respon ya karena juga dari kelompok relawan-relawan paslon 1 kemudian kelompok relawan-relawan paslon 3 kan juga punya kepentingan juga karena mhm, mereka juga saat ini sedang membangun kekuatan untuk meloloskan hak angket, mhm, kemudian juga membangun kekuatan untuk maju di MK, menggugat mhm, di MK. Jadi saya kira eh, kelompok-kelompok yang di bawah paslon 1 dan kemudian di paslon 3, saya kira relevan untuk bisa join dalam gerakan yang diinisiasi oleh Profesor Din Samsudin. Dan oke, memang ini cuacanya lagi kurang bagus ya karena memang lagi eh, musim hujan gitu. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan api yang semangat. tidak menyurutkan Oke, api yang dikobarkan oleh Profesor Din Samsudin ya. mhm. Oke, Mas Rofik, udah disinggung-singgung nih oleh Mas Ruri tentang hubungannya dengan hak angket. Nah, ini apakah memang Profesor Din punya energi yang cukup besar ya untuk memastikan gerakan ini juga akan sampai hak angket lolos gitu, Mas Rofik kira-kira? Kalau menurut saya sih justru dengan gerakan ini ingin menunjukkan bahwa yang partai politik melalui jalur angket itu tersupport, silakan jalan, dan gerakan yang ada di civil society ini juga terus berjalan. Artinya sama-sama memperkuat, dan saya lihat dari gerakan-gerakan baik oleh Pak Din, oleh Civitas Akademika, oleh mahasiswa, oleh yang lain-lain, ini juga mendatangkan reaksi dari pemerintah. Misalkan Pak Muldoko sudah keras Mhm, sekali menyampaikan jangan coba-coba menyelesaikan masalah pemilu di jalanan, kayak begitu. mhm, Jadi udah saling ngancam-mengancam. Saya tadi lewat depan KPU juga udah mulai panas, karena semua jalan juga udah mulai ditutup untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang ke situ. Jadi menurut saya justru ini saling menguatkan antara hak angket dan gerakan di civil society. Karena mhm, kalau intinya begini, masing-masing masyarakat ini mencari pintu keadilan. mhm, Mereka juga ingin meluruskan kiblat demokrasi ini dengan baik, tidak mhm, tercoreng, tidak ternodai, tidak termanipulasi, sehingga ini waktunya yang paling pas untuk meluruskan jalan itu. Bukan mhm, hanya sekedar MK, bukan hanya sekedar hasil yang ada di KPU, tetapi proses yang begitu panjang, begitu rumit ini harus diurai gitu. Nah, angket itu akan mengurai soal kebenaran yang diinginkan oleh rakyat itu. Jadi seberapa besar sih peran dan kontribusi Jokowi terhadap semua proses politik ini, dan bagaimana pemerintah, bagaimana dengan birokrasi dan segala macam, itu semua yang akan dilihat secara langsung oleh hak angket. Sementara gerakan moral itu ya melalui mhm, Pak Din, melalui kampus, melalui mahasiswa, ini yang sedang ditunjukkan kepada publik bahwa ini saling saut menyaut antara politik dan civil society itu dalam konteks ini saling bersenyawa untuk mencari mhm,
keadilan dan meluruskan kiblat jalan demokrasi. Oke, Mas Ruri, kalau civil society sudah bergerak ini ya untuk menentang pemilu curang, tapi kan kekuatan yang ingin ditaklukkan juga luar biasa besar ya ini Mas Ruri ya. Iya, 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 iya. Kira-kira kalau Betul. menurut Mas Ruri siapa yang menang nih kekuatan? Udah banyak tokoh, besok mungkin mau demo, mungkin minggu depan ada yang demo lagi, tapi kan kekuatan yang dilawan ini juga luar biasa Iya, gitu. Mas Ruri iya, iya. gimana coba? Ya memang Siapa nih? ya saya kira udah pasti ya kita Hmm, ya saya kira semuanya udah pasti mengantisipasi bahwa dengan intensnya sebuah gerakan-gerakan civil society itu termasuk salah satunya yang diinisiasi oleh Profesor Din tentu dari pihak yang sekarang berseberangan itu kan pasti juga konsolidasi dan membuat kristalisasi hmm, kekuatan-kekuatan mereka tentunya. Eh, Ya tentunya memang ini untuk menahan gelombang gerakan civil society ini. Nah, hmm, yang jadi masalah ini kan sekarang adu energi siapa yang kuat gitu. Memang dari hmm, sisi infrastruktur ya dari pihak yang berseberangan tentu mereka punya energi besar juga gitu kan, punya hmm, energi besar karena memang mereka juga di backup oleh aparat sehingga lebih mudah untuk konsolidasi di jalan gitu kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan buat kita bersama ini kan hmm, eh, untuk melawan pihak-pihak yang sudah berseberangan ini, ya tentu harus juga konsolidasi juga untuk mereview energinya itu seberapa besar gitu. betul. Karena apa? Kalau energinya Sporadis. gerakan civil society ini makin membesar, saya Hmm, kira pihak yang di seberang itu juga dengan melihat ini makin membesar, mereka juga akan kayak aparat tentu nanti hmm, akan berpihak kepada mana nih yang paling besar. Tentu akan begitu juga, gitu. Karena itu hmm, sekarang ini memang butuh tokoh-tokoh baru lain yang juga eh, seperti Profesor Din untuk menginisiasi gerakan-gerakan baru agar apa ini bisa magnitudenya bisa menambah masa-masa baru lain yang hmm, bisa untuk tadi itu mensupport eh, teman-teman yang ada di partai yang sedang mendorong untuk hak angket. Karena memang hmm, tujuannya apa yang disampaikan Mas Rofik tadi itu kan betul bahwa memang ini untuk eh, menguatkan gerakan untuk mengusulkan hak angket itu bisa lebih mudah untuk lolos karena memang hmm, didukung oleh gerakan civil society di luar parlemen yang luar biasa besar gitu. Nah, sekarang hmm, ini bagaimana eh, kelompok-kelompok yang sekarang itu bersuara kritis, kan sekarang ini kan ada Profesor EF, ada Profesor Ikrar Nusa Bakti, hmm, kemudian juga ada Profesor Din, kemudian ada guru besar di eh, bisa kita lihat di UGM, di UI. Ya, ini kalau eh, mereka secara simultan itu luar hmm, biasa gitu. Jadi eh, tapi saya kira begini ya, hmm, eh, meskipun ini dalam hanya suara apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society ini ya, yang di luar hmm, parlemen, tapi itu suara suara jernih gitu, yang harus hmm. dibedakan di situ. Ini suara jernih. Jadi kalau suara jernih itu pasti kedengarannya lebih enak. Maka ya Kalau suara yang mudah-mudahan gak jernih, kalau suara yang tidak jernih pasti tidak enak didengerin lah gitu. Eh, Kalau suaranya Mas Rafiq itu pasti jernih enak tuh. Jadi jadi saya mudah-mudahan suara-suara jernih ini
berkonsolidasi gitu ya. Seperti Iya, kalau paduan suara kan lebih betul. besar gaungnya gitu, Lebih lebih besar besar ya. Ini betul segmennya. kuncinya di energi. Kuncinya di Hmm. energi. Sekarang Hmm. kalau dulu punya pengalaman apa sebetulnya ini nggak ada hubungannya dengan 212 ya. Artinya pernah ada eh, gerakan civil society gitu ya yang kemudian mengumpulkan masyarakat di Monas begitu dalam jumlah besar. Itu Hmm. dalam kepentingan yang sama itu bisa gitu. Nah, Hmm. sekarang ini juga saya kira dengan kepentingan yang sama dan kemudian diinisiasi oleh orang-orang yang juga memang jernih, saya kira juga bisa untuk membuat satu gerakan yang lebih besar lagi dengan energi yang bisa lebih besar lagi, saya kira juga bisa. Karena bukan hanya di dalam negeri ya, kemarin kalau tidak salah saya nonton di TV itu juga dari delegasi dari Nigeria di sidang PBB, sidang HAM PBB. Iya, Itu kan juga menyinggung tentang mempertanyakan tentang kecurangan pemilu di kecurangan pemilu Indonesia, betul. ya kan? Mhm. Itu artinya apa yang terjadi di Indonesia ini udah kemana-mana. Eh, dan dari delegasi Nigeria pun punya empati sehingga mempertanyakan di forum itu. Meskipun dari delegasi Indonesia tidak menjawab persoalan itu ya, tapi saya kira itu sudah cukup untuk Mhm. memberikan gambaran bahwa kecurangan yang terjadi dalam pemilu di Indonesia ini sudah menyedot perhatian internasional. Saya kira Betul. itu. Oke, sebelum kita closing, mungkin Mas Rofik mau ada eh, tambahan, komen, atau justru seruan ikut untuk besok, Mas Rofik? Ya, kalau menurut saya sih kekuasaan itu ada batasnya dan ada masanya. Oke. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi hari ini itu juga bentar lagi juga akan berakhir dan dia juga kalau di politik itu juga dia eh, tidak punya ibu kandung kan. Dia tidak Mhm. punya rumah Partai politik. Dia politik. dia dia murni sebagai orang yang memang penikmat demokrasi yang selalu ada di dalam proses kepentingan kekuasaan. Jadi ini ada masanya yang masyarakat juga perlu tahu itu dan kita Mhm. lihat juga hubungan dengan Pak Prabowo juga udah mulai nggak harmonis kan. Ada Mhm. acara juga udah mulai nggak salaman, Mhm. bahkan desas-desus juga Gibran juga sudah mulai sering ditinggal dalam rapat-rapat khusus. Rapat-rapat. Jadi menurut saya Mhm. ini juga menunjukkan bahwa pada akhirnya harmonisasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan cepat berlalu dan Mhm. itu akan semakin mengurangi powernya Pak Jokowi dalam konteks kekuasaan ini karena Oke. tanggal 20 ini KPU akan memutuskan perolehan suara Mhm. tinggal beberapa hari lagi dan itu artinya legitimasi Pak Prabowo akan semakin tinggi, nilai tawarnya semakin tinggi dan ini sudah presiden untuk presiden sudah berhadapan-hadapan Kalau posisinya untuk udah sama. Jadi ya menurut saya menegakkan kebenaran keadilan itu tidak perlu takut. Just dulu Pak Harto sekuat itu saja bisa guling kok apalagi hanya seorang Jokowi. tapi Terima 19 besok gimana tanggapan buat 19 besok? Seruan Pak Dim kita Samsudin lihat untuk kita besok, demo. kita lihat besok karena ini juga saya kira yang satu visi, satu pikiran itu akan banyak sekali. Tapi Mhm. ini juga dalam masa puasa, masa ibadah yang menurut saya sih tidak akan sebanyak pada saat tidak dalam bulan puasa ya. Tapi intinya seberapapun yang akan hadir pasti itu akan sangat berarti bagi demokrasi ke depan. Oke, Mas Ruri untuk closing statement. Intinya gerakan civil society ini harus tetap dijaga dan Mhm. eh, karena untuk melawan sebuah ketidakadilan itu butuh Mhm. energi besar sehingga eh, kelompok-kelompok yang memang punya energi ekstra
tentu inilah waktunya untuk dimanfaatkan untuk berkontribusi untuk kepentingan negara yang lebih baik. Saya kira ini semuanya terpanggil lah, apa yang diinisiasi oleh Profesor Din ini dan para guru besar, saya kira semuanya tentu tergugah bagaimana mereka-mereka yang sudah senior-senior masih punya perhatian besar, bagaimana dengan yang lain, masa tidak, itu yang tentu akan bisa menggugah hati masyarakat yang lebih luas. Oke. Oke guys, gimana tanggapan kalian nih mengenai seruan Pak Din Samsyudin yang akan dilakukan tanggal 19, tepat 1 hari sebelum KPU mengumumkan hasil ya guys? Apakah ini efektif untuk menekan pemerintah termasuk juga KPU? Apakah kalian juga akan ikut demo besok gitu mulai jam 2 siang? Kalian komen ke sini ya guys, dan sampai ketemu lagi di ngumpul ngomongin politik bareng gue Debbie Wage, Mas Ruli Alfaruk dan Mas Ahmad Raufik. Selamat ngabuburit ya guys, dan selamat berbuka puasa nanti. Bye.